Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Winarsih dalam pelajaran Bahasa Indonesia tema 5, subtema 1, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada cerita non-fiksi dan menyampaikan pengetahuan baru dari cerita non-fiksi dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, marilah kita berdoa. Semoga apa yang Ibu sampaikan nanti kalian mudah memahaminya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Perhatikan dengan baik ya, anak-anak. Cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari. Jadi cerita non-fiksi itu berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta yang ada, tidak boleh dikarang-karang. Itu adalah cerita non-fiksi. Kemudian, nih, ciri-cirinya yaitu ciri-ciri cerita non-fiksi. 1, memiliki ide yang ditulis secara jelas. Yang kedua, sesuai dengan fakta seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, bertujuan jelas, yaitu tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa cerita itu memang benar-benar terjadi. Contohnya yaitu tentang cerita kepahlawanan, cerita sejarah dan lain-lain. Nih, lihat gambarnya. Nah, sejarah Indonesia. Nah, yang cerita ada yang di dalamnya itu adalah benar-benar terjadi. Begitu juga kumpulan pahlawan Indonesia. Nah, isi dari cerita itu memang fakta, tidak dikarang-karang. Itu yang dimaksud dengan cerita non-fiksi. Berbeda dengan cerita fiksi, yaitu khayalan. Berikutnya, sudah jelas anak-anak cerita non-fiksi? Kalau sudah jelas, Ibu lanjutkan. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu kalian harus memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan tersebut. Jadi setelah kalian membaca, kalian harus mencatat informasi-informasi yang kalian anggap penting. Nah, bagaimana caranya? Yaitu harus memahami bacaan tersebut. Nah, ini yang harus kalian lakukan kalau kalian ingin menemukan informasi bacaan tersebut. Paham anak-anak? Lanjutkan. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Menjawab dari pertanyaan itu biasanya ada yang tersurat, ada juga yang tersirat. Nih, jawaban dari pertanyaan bisa tersurat dan tersirat dalam bacaan atau dalam teks cerita. Nah, jadi jawabannya itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Nah,
kalian harus paham dulu apa yang dimaksud tersurat dan apa yang dimaksud dengan tersirat. Jawaban tersurat adalah jawaban tersebut tertulis jelas dalam teks cerita. Contoh, aku malu datang terlambat ke sekolah. Nah, ini jawaban ini memang tertulis di dalam cerita tersebut atau dalam teks tersebut. Berbeda dengan jawaban tersirat. Jawaban tersirat harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks cerita. Maksudnya di sini kalian baca keseluruhan teks tersebut, baru kalian dapat menemukan jawabannya. Contohnya, aku malu ketika diriku datang ke sekolah di saat matahari sudah di atas awan. Sebenarnya antara contoh 1 dan contoh 2 itu sebenarnya sama maksudnya, yaitu terlambat pada waktu sekolah. Namun yang tersurat ini sudah ada dipahami di situ. Sudah ada di situ. Tetapi kalau yang tersirat ini harus dibaca keseluruhan baru tahu maksudnya. Aku malu ketika diriku datang ke sekolah di saat matahari sudah di atas awan. Maksudnya di atas awan ini adalah kesiangan. Jadi artinya sebenarnya sama, yaitu terlambat ke sekolah. Paham maksudnya anak-anak antara perbedaan tersurat dan tersirat? Nah, di sini sudah jelas contoh-contohnya. Berikutnya, lanjutkan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya seperti berikut. Nah, yang beberapa minggu lalu sudah Ibu sampaikan, yaitu kata tanya apa. Untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kemudian kata tanya siapa? Untuk menanyakan tokoh dalam cerita. Biasanya nama orang. Kemudian di mana? Itu menanyakan tempat. Masih ingat kan? Kapan? Untuk menanyakan waktu. Kemudian mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab, dan bagaimana menanyakan cara atau proses. Ini kalian harus diingat, dihafal supaya memudahkan kalian untuk membuat pertanyaan. Ini adalah salah. Kemudian Ibu lanjutkan. Menjelaskan informasi dari teks bacaan. Yang kita lakukan adalah pertama, memperhatikan judul teks bacaan. Yang kedua, bacalah teks bacaan dengan seksama. Maksudnya seksama ini, kalian tidak hanya asal membaca, tetapi harus memahami isi bacaan tersebut. Yang ketiga, temukan kata kunci dalam setiap paragraf. Yang keempat, pahamilah yang mengandung kata kunci tersebut. Jadi kalian harus memahami apa yang dimaksud dengan kata-kata yang kalian temukan tadi. Yang kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dalam teks bacaan tersebut. Kemudian Ibu lanjutkan berikutnya. Menceritakan kembali isi bacaan. Menceritakan kembali isi teks atau bacaan dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasi dapat dipahami dengan baik oleh pendengar.
Jadi, untuk menceritakan kembali isi bacaan itu bisa ditulis, yang kedua bisa diceritakan secara lisan. Namun catatannya, jika kalian menceritakan kembali secara lisan, maka kalian harus perhatikan, yaitu dengan menggunakan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga pendengar dapat memahami apa yang kalian sampaikan. Tetapi kalau secara tertulis, tadi sudah ada cara-caranya, yaitu kalian menulis hal-hal yang penting dari bacaan tersebut, kemudian kalian rangkai secara berurutan sehingga ceritanya itu menjadi benar. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Jika kalian belum memahami, tolong diputar kembali sampai kalian memahaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.